There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Tapi ini aku mulain dulu dengan unboxing seperti yang aku ceritain kemarin itu ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh ada beberapa paket sebenarnya, cuman datangnya tuh nggak satu hari. Dan ini tuh ternyata yang ngirimin adalah teman aku yang kemarin itu ngirim spray gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh bukan dari pengagum rahasia ataupun dari mantan pacar. Kemarin itu banyak banget sih komen-komen yang bikin aku ngakak banget. Ada yang dibilang pengagum rahasia, ada yang bilang mantan pacar. Ada-ada aja ya. Nah, ini aku dikirimin 4 pieces jilbab. Nah, ini tuh aku belum punya warna-warnanya. Jadi ini tuh suatu keberuntungan. Nah, kemarin itu dia tuh lihat aku tuh kayak sekarang tuh pakai hijab gitu. Jadi dia tuh berinisiatif ingin beliin aku hijab gitu ya. Nah, ini lanjut datang lagi paket yang kedua. Sebenarnya katanya tuh dia sekali pesan gitu. Cuman karena tokonya berbeda-beda jadi datangnya tuh berbeda-beda gitu ya teman-teman, nggak sekaligus. Alhamdulillah sih menurut aku ini tuh dapat rezeki nomplok dan ini tuh bagus banget, bisa jadi baju kerja aku buat konten. Nah, ini kalian bisa lihat untuk bajunya, ini tuh aku nggak tahu sih harganya berapa ya, cuman ini tuh bagus, dingin, adem kainnya. Ini tuh kalau dipakai buat ngonten pasti nggak bakalan bikin gerah gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh bermanfaat banget buat aku. Nah, semalam itu bajunya tuh dikirim 3 gitu ya teman-teman. Yang hijau aku pakai kemarin ngonten. Terus ini aku lihatin yang 2 lagi. Cuman pas yang hijau itu aku nggak lihatin karena memang datangnya duluan gitu ya, barengan sama jilbabnya. Tadi rencananya sih nggak mau divideoin, cuman sayang banget kan kalau nggak divideoin, biar jadi kenang-kenangan aja. Dan ini tuh yang ngepink gitu ya, pink Fanta atau pink apa sih namanya, aku tuh sedikit buta ya kalau soal warna. Soalnya kalau warna-warna tertentu tuh kurang paham gitu teman-teman. Oke, lanjut. Di sini tuh aku mau lihatin kemageran aku nih yang nggak lipat-lipatin baju, jadi numpuk sampai segini banyaknya ya teman-teman. Jangan diikutin ya teman-teman. Aku nih memang kalau udah katanya urusan pakaian ini tuh bisa sampai berminggu-minggu. Kadang-kadang tuh sering kena omel sih, cuman nggak aku dengerin. Soalnya gimana ya, kalau untuk bagian pakaian itu aku tuh harus mempunyai mood yang betul-betul enak, mood yang betul-betul full tank gitu ya. Kalau tangki bensin itu tuh harus penuh baru bisa terlaksanakan. Tapi sebenarnya mataku tuh dari si banget lihatnya, mungkin bakalan aku kerjain. Soalnya kalau mataku dari si pasti aku lanjut kerjain gitu ya. Sebenarnya ini tuh aku ngambil videonya di hari Minggu, hari ini. Jadi ini video pagi gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aktivitas aku di pagi hari. Nah, jadi aku beres-beres di bagian kamarku, kamar anakku, di bagian ruang serbaguna, terus di bagian dapur gitu ya. Nah, ini aku mau lihatin sama kalian, ini tuh anak aku mau kasih bunga sama ibu gurunya. Jadi dia tuh berinisiatif, kan hari guru ya, hari Seninnya tuh hari guru. Jadi katanya tuh pengen beli bunga untuk ibu gurunya. Aku tuh mau seneng campur campur sedih juga sih. Yang buat sedihnya tuh sebenarnya bukan karena masalah bunganya. Sedihnya tuh kenapa ya giliran gurunya hari guru tuh inget gitu, tapi giliran bundanya ulang tahun
Ingat nggak ya? Mungkin ulang tahun bundanya sendiri pun dia nggak tahu tanggal berapa gitu ya. Mungkin karena hari guru tuh kayak dirayain setiap tahunnya kali ya. Jadi kayak anak-anak tuh tahu gitu, apalagi merayainnya di sekolahan bareng sama teman-teman dan gurunya. Jadi ya udah, kemarin itu aku sempet beliin gitu ya untuk burketnya, beli di jalan gitu ya, nggak nempah gitu. Aku beli yang udah jadi aja karena memang kalau mau nempah itu pasti harganya lebih mahal, terus kayak lama gitu ya, sementara waktunya udah mepet gitu, jadi takutnya nggak keburu, jadi beli yang jadi aja. Oke, lanjut. Di sini tuh aku mau bersihin juga bagian kamar aku. Untuk spraynya nggak aku ganti karena spray aku tuh masih belum 1 minggu, jadi ini belum aku ganti. Kalau spray anak-anak semalam itu udah aku ganti teman-teman, karena kalau anak-anak tuh spraynya paling tuh cuma 2 hari udah ganti, 3 hari ganti. Karena kakak Riri, adik Rara tuh kadang masih mau kayak ngompol gitu ya, jadi kalau udah ngompol ya harus terpaksa ganti spray. Makanya spray anak-anak tuh selalu nggak matching ya teman-teman, selalu sarbannya tuh beda-beda gitu, karena itu tadi teman-teman, gantinya tuh nggak nentu gitu kalau untuk spray anak-anak. Oke, lanjut. Di sini tuh tinggal sih sapu-sapu aja. Nah ini tuh sebenarnya aku tuh lagi mager gitu ya, hari Minggu tuh pengennya tuh istirahat gitu kan, cuman makin hari Minggu kok makin banyak aktivitas gitu, jadi ya udahlah di sini aku kerjain aja. Jadi hari Senin nanti aku tinggal enak gitu ya, nggak terlalu repot-repot lagi gitu untuk beberes lagi, jadi di sini aku beresin aja ya. Tapi cuman itu pasti bakalan bertahan sampai nanti siang dan sore tuh harus dibersihin lagi karena anak-anak aku pasti akan berantakin. Cuman mereka tuh berantakinya tuh nggak yang terlalu ekstra ya teman-teman, karena memang mereka tuh tahu gitu kalau mereka berantakin pasti ujung-ujungnya nanti yang akan disuruh bersihin mereka sendiri gitu. Makanya anak-anak aku tuh sekarang agak jarang berantakin rumah gitu ya. Paling adik Rara lah yang menjadi musuh bebuyutan mereka, karena adik Rara tuh masih susah dilarang untuk nggak berantakin barang. Kalau katanya dilarang, dia tuh bakalan merajuk gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh suka aku biarin aja dan nanti aku yang perbaikin gitu ya. Ya intinya gimana anaknya senang aja sih, soalnya kan dia di rumah gitu ya, nggak bisa keluar. Soalnya aku tuh agak sedikit parno kalau anak-anak tuh sering-sering di luar gitu ya. Paling sebentar aja terus aku suruh masuk lagi. Nah ini mereka tuh aku gusur dulu. Tadi tuh lagi nonton TV sambil mainan gitu ya di daerah sini. Cuman ini aku gusur karena aku bilang aku tuh mau beberes. Jadi kalian di luar dulu, nanti kalau udah bersih baru masuk lagi, aku bilang gitu. Oke, lanjut. Di sini tuh aku mau sapu-sapu dulu bagian ruang serbaguna ini, karena ini tuh jujur kotor banget. Soalnya tadi anak aku yang paling bontot yang jadi saingan aku yang jadi teman berantem aku setiap hari itu berantakin gitu. Kemarin itu kan aku tuh ada beli makanan, ada jeruk gitu, jadi dia tuh kayak makan jeruk tuh dibuangin sembarangan untuk kulitnya, jadi alhasil rumah tuh jadi berantakan banget ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau lihat kalau rumahku tuh memang rumah yang super duper berantakan. Nah bersihnya rumah aku tuh paling sebentar aja ya teman-teman. Jadi rumahku ini adalah rumah yang selalu dibersihkan, bukan yang rumah selalu bersih ya teman-teman. Jadi kebersihan rumahku tuh terletak pada aku sendiri sih, seberapa mampu aku membersihkannya gitu ya, berulang-ulang. Kadang-kadang tuh juga nggak mampu lagi teman-teman, jadi aku biarin aja berantakan, aku pasrahin aja, karena kadang-kadang tuh capek juga ya kalau nyapu, karena nyapu tuh bukan 1 kali 2 kali teman-teman, bisa berkali-kali, bahkan dalam 1 jam tuh bisa 2 kali nyapu. Soalnya aku tuh bangsa orang yang nggak tahan kalau rumah itu ada pasirnya, sementara anak-anak tuh kayak keluar masuk kan bawa pasir ya, jadi rumah tuh jadi ngeres dan gak enak dipijak. Nah ini lanjut ke bagian dapur, kalian bisa lihat betapa berantakannya dapur aku. Ini tuh akibat kemarin itu tuh PDM mati ya teman-teman, 1 harian, jadi aku tuh nggak bisa cuci piring.
Oke, lanjut di sini tuh aku mau simpan dulu. Tadi pas suami tuh ada beli jeruk ya. Jadi jeruk ini tuh betul-betul boros banget di rumah karena anak-anak aku tuh semua suka banget sama jeruk. 1 kilo itu 1 hari bisa habis ya teman-teman. Jadi nih karena pak suami tuh dipajak atau di pasar deket sama tukang buah. Kadang-kadang tuh mereka tuh mau pulang gitu ya, tapi buahnya tuh belum habis. Biasanya tuh dikasih sama pak suami dengan harga yang murah gitu ya. Jadi pak suami tuh suka bawa gitu karena memang anak-anak tuh suka makan buah-buahan, termasuk aku dan pak suami tuh suka sama buah-buahan ya. Oke, di sini juga tadi aku titip sama pak suami untuk beliin cabe sama tomat, dan ya ampun harga cabe tuh makin hari makin melonjak karena mungkin mau Natal ya teman-teman, jadi melonjak banget untuk harga cabenya. Aku tuh sedikit kaget ya sama harga cabe ini, sementara aku tuh setiap harinya tuh bisa menghabiskan 1 ons cabe. Mungkin kalian cabe tuh dalam seperempat tuh bisa 1 minggu, kalau aku seperempat itu paling cuman untuk 3 hari ya teman-teman. Emang segitu candunya kami sama yang namanya persambelan. Jadi kalau 1 hari aja nggak masak sambel itu rasanya kurang gitu, ada yang kurang kalau mau makan ya. Jadi wajib banget masak sambelan. Tapi mengingat harga cabai tuh sekarang lagi memang nggak mendukung banget sama ekonomi, jadi harus sedikit ngirit ya. Kayak tadi tuh masaknya tuh cuman pakai beberapa cabai aja gitu, dan mencari inspirasi menu yang nggak terlalu banyak memakai cabai. Jadi harus pinter-pinter mengatur semua ini ya teman-teman, sampai semua ini berlalu. Biasanya sih memang di bulan 11, 12, 1 sampai 2 tuh harga cabai bakalan naik terus ya teman-teman. Bahkan pernah waktu tahun kemarin cabai tuh mencapai 35.000 per seperempatnya. Itu harga yang betul-betul fantastis sih menurut aku, harga yang betul-betul mahal banget, karena normalnya tuh kan biasanya kayak cabai tuh 10 ribuan, itu tuh udah termasuk normal sih menurut aku, masih cocok lah sama kantong IRT gitu ya. Tapi kalau udah mencapai 34.000, 20.000 sampai 15.000 per onsnya, itu tuh betul-betul bikin kantong aku menjerit-jerit ya teman-teman. Soalnya biasanya aku beli seperempat itu kayak 10.000, 12.000, paling mahalnya tuh kayak 13 sampai 15.000. Nah ini 1 onnya tuh 15.000. Coba kalian bayangin bagaimana menjerit-jeritnya kantong aku. Tapi ya udahlah, namanya juga sudah tradisi mungkin ya setiap tahunnya kalau untuk harga-harga tuh naik di hari-hari besar. Nah seperti Natal dan Tahun Baru tuh kan berdekatan ya, jadi mungkin karena itu jadi banyak banget orang yang menimbun barangan dagangannya biar nanti tuh harga jualnya tuh naik ya. Cuman kita nggak tahu juga sih, mungkin karena panennya gagal atau kenapa makanya harganya mahal. Tapi menurut aku setiap tahun ya kita ngalamin ini semua. Tapi alhamdulillahnya waktu hari raya Idul Fitri itu nggak sebegitu parah gitu untuk penaikan harga barang-barang. Tapi kalau udah katanya tahun baru, Natal, gak tahu kenapa harga barang-barang tuh melejit banget, betul-betul mahal banget. Kadang-kadang tuh suka di luar nalar. Pernah pada waktu itu aku tuh beli cabe yang cabenya tuh kayak banyak busuknya gitu. Jadi aku belinya tuh aku pilihin karena harga cabai kan mahal. Hari itu 18.000 per onsnya. Jadi aku tuh milih gitu ya teman-teman. Tiba-tiba si pedagangnya marah-marah, katanya nggak boleh pilih. Sementara harganya segitu, aku nggak boleh pilih. Jadi kalau aku dapet yang jelek-jelek, gimana dong kan gitu. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan sekarang tuh nggak ada penjual atau ya pokoknya penjual yang curang gitu ya teman-teman, melakukan hal seperti itu. Kalau tadi harga cabenya murah, aku tuh nggak masalah kalau nggak harus dipilih. Tapi di saat harga cabai mahal gini ya pasti kita tuh kayak wanti-wanti ya. 1 cabai aja busuk itu berasa rugi banget deh rasanya. Oke deh, kita kembali lagi ke video ya teman-teman. Jadi ini tuh piring aku belum selesai aku bersihin, tapi ini tuh bakalan aku selesaiin hari ini gitu ya. Cuman untuk videonya nggak aku record semua, takutnya durasinya kepanjangan, kalian bosan
lihatin video aku, jadi aku skip. Dan ini tuh udah selesai gitu ya untuk aku bersihin piringnya atau cuci piringnya. Lanjut di sini tuh aku mau cuci juga untuk wadah sabunnya sama spons untuk sabunnya. Nah, kalau cuci piring biasanya kalian pakai spons untuk cuci piring. Kalau aku tuh lebih suka pakai sepet jaring-jaring seperti ini ya teman-teman. Jadi mudah aja gitu, nggak tahu kenapa, mungkin karena orang deso. Jadi kalau pakai barang-barang yang aneh gitu pasti nggak mau gitu ya, kayak orang biasa kan kalau melihat spons yang besar-besar itu berasa aneh banget loh. Biasanya tuh malah dipakai untuk sebut mandi gitu ya. Jadi aku tuh jarang sih pakai spons yang besar gitu. Kalau seandainya aku mau cuci piring atau kain jaring aku tuh udah habis, biasanya aku beli lagi gitu ya. Pokoknya nggak pernah beli yang kayak spons gitu. Setelah selesai aku cuci piring, di sini aku mau lap-lap dulu bagian kompor ini karena ini sudah kotor banget. Terus aku juga suruh untuk Abang Rais masak nasi, soalnya udah jam 11 gitu ya. Jadi udah waktunya masak nasi untuk makan siang. Nah, kalau pekerjaan masak nasi biasanya tuh aku nggak pernah kerjain lagi semenjak Abang Rais yang memegang alih ya teman-teman. Jadi pekerjaan aku tuh sedikit demi sedikit sudah aku turunkan kepada anak-anak aku, sudah aku wariskan gitu ya kepada anak-anak aku. Biarpun laki-laki atau perempuan tuh sama aja menurut aku. Jadi kapan aku minta bantuan pasti mereka bantu, walaupun kayak anak laki-laki aku tuh nyapu, ngepel gitu, tetap dia tuh akan bantu aku ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh nggak terasa ya teman-teman udah sampai di penghujung video. Nah, itu ada Rara tadi tuh belum mandi ya teman-teman. Jadi masih pakai kostum waktu dia jalan-jalan. Jadi ini mau aku mandiin dulu untuk adik Rara. Terima kasih yang udah nonton sampai di titik ini. Assalamualaikum. Dadah.